Perkenalkan, nama saya Jevodimus Kita. Di sini saya akan menjelaskan kimia anorganik 2 dan diagram potensial dan diagram Frost-Ashworth. Oke, diagram potensial ini sendiri adalah atau juga bisa disebut diagram timnya adalah diagram yang menampilkan informasi redoks dalam oksidasi untuk berbagai bentuk dan juga dapat memprediksi sifat redoks itu sendiri berdasarkan spesiesnya. Oh iya, pada bagian ini kita akan berfokus pada mangan dan pada persamaan 8,14 dan 8,6 ini berikutnya adalah setengah reaksi dari si mangan ini dalam berbagai spesies. Ya, yang ini. Oke, nextnya potensi ini dapat digunakan untuk nilai turunan dari NO untuk lainnya setengah reaksi seperti 8,47 di yang bawah ini, dan harus diperhatikan untuk mengingat bahwa jumlah elektron berbeda terlibat dalam rangka reduksi yang berbeda. Jadi gini, kenapa harus diperhatikan elektronnya? Karena dalam menentukan nilai dari si energi bebas Gibbs ini, kita membutuhkan namanya elektron. Sedangkan kenapa kita harus menghitung dari N0 ini terlebih dahulu? Karena dalam menentukan si energi bebas Gibbs kita membutuhkan N0 itu juga. Oke, ini contoh gambar dari contoh diagram timnya pada mangan. Yang bagian atas untuk pH 0 dengan konsentrasi H+-nya yaitu 1 mol desimeter pangkat min 3. Sedangkan di bawah untuk pH 14 konsentrasi OH-nya itu 1 mol desimeter pangkat min 3. Jika dilihat dari posisi kiri dan kanan, dari kiri ke kanan ini, maka dapat dikatakan bahwa dari kiri ke kanan ini mengalami penurunan nilai Bilox dari si mangan ini. Oke, yang berikutnya itu berdasarkan persamaan 8,48 yang ini, maka pada setengah reaksi ini terjadi ketidakstabilan. Hal ini dikarenakan terjadi desplosionisasi pada si mangan ini. Desplosionisasi ada terjadi reduksi dan juga di satu sisi terjadi oksidasi. Hari ini kenapa terjadi reduksi oksidasi? Karena si mangan ini memiliki Bilox 6 mengalami penurunan Bilox pada MO2. Pada Bilox pada MO2 ini 4 sehingga mengalami reduksi. Tetapi ketika di MO4 si mangan ini memiliki Bilox 7 sehingga di satu sisi mengalami 7. Hal inilah yang menyebabkan terjadi ketidakstabilan. Oke, sehingga kita dapat mengumpulkan berdasarkan gambar sebelumnya dan berdasarkan penjelasan yang tadi saya jelaskan, maka dapat dikatakan dalam larutan asam untuk mangan yaitu yang ini. Oke. Berikutnya yaitu diagram yang reaksi yang tadi kita bikin itu, kita reaksi yang di bawah ini, yang ini kita harus mencari kita harus mencari setengah reaksinya, dan di sini tadi Anda melihat reaksinya itu ada 2. Dia katanya terdapat 2 setengah reaksi. 2 setengah reaksi itu terdapat nilai N0 ada 1 ada 2. Kedua ini akan dijumlahkan sehingga mendapatkan 1,20 volt.
Ah, untuk nilai delta G ini sendiri mendapatkan min 231 kilojoule mol. Berikutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan si nilai energi bebas Gibbs ini pada 258 Kelvin. Energi bebas Gibbs ini dan menentukannya kita harus memiliki tahapan tertentu sesuai dengan jumlah reaksi redoksnya. Terjadi misalkan memiliki dua reaksi terjadi pada rumusnya yaitu delta G1, delta G2. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, jika Anda lihat pada air ini, tadi kan delta G-nya tadi saya mengatakan berdasarkan tahap reaksinya. Kalau berdasarkan mangannya ini, terjadi tahap reaksinya 1, 2, sehingga kita dapat memiliki energi bebas Gibbs, ada energi bebas Gibbs 1, ada energi bebas Gibbs 2. Nanti perubahan energi bebas Gibbs ini yang akhirnya akan didapatkan berdasarkan penjumlahan perubahan energi bebas Gibbs pertama ditambah dengan perubahan energi bebas Gibbs kedua. Oh iya, rumusnya yang di atas ini Z untuk elektron, F untuk konstanta Faraday yaitu 6500 Joule dan N0 itu sendiri. Oke, next berikutnya untuk diagram Frost export. Diagram Frost export ini hampir sama saja dengan diagram Latimer. Yang menjadi perbedaannya itu diagram Frost ini sendiri dalam grafis yang paling umum untuk meringkas hubungan reduksi satu dengan lain yang memiliki tingkatan oksidasi yang berbeda. Oh ya, untuk menentukan nilai energi bebas Gibbs itu sendiri memiliki rumus yang sama dengan yang tadi baru saya terangkan, tetapi si Faraday ini akan berpindah ke sebelah sehingga menjadi yang ini delta G 0 per F sama dengan Z penuh. Sebenarnya saya dijelaskan di bawah ini juga. Jadi si plot dari diagram Freswell ini maka dapat dikatakan yaitu elektron dikali dengan N0. Oke, ya ini contoh diagram flow exportnya. Berdasarkan diagramnya ini, dari yang contoh yang pada bagian ini ada kiri ke kanan ini mengalami penurunan tingkatan oksidasi. Yang ini juga mengalami penurunan tingkat oksidasi sehingga dapat dikatakan yang di sebelah kiri ini, yang ini untuk Dania ini merupakan reduktor yang terkuat dan yang ini merupakan oksidator yang terkuat. Sedangkan ya gitu, oksidator terkuat. Ya, sedangkan untuk mangannya adalah status standar energi bebas Gibbsnya itu sama dengan 0. Sedangkan untuk mangan duanya itu sendiri memiliki seperti kita tahu bahwa pada mangan dua ini memiliki ya pada mangan dua beras 2 plus per mangan ini memiliki nilai N0-nya itu min 1,19 volt sehingga kita sekalikan dengan si elektron 2 ini sehingga mendapatkan min 238 volt untuk min delta min energi perubahan energi bebas Gibbs konstanta Faraday. Untuk mangan 3 rumus yang bersama berlaku lagi, tetapi jangan lupa ini lupa dipindahkan, intinya akhirnya menjadi intinya hasilnya mendapatkan min 1,54 volt. Yang berikutnya untuk mangan 3 yang mangan untuk bilox 3 plus ini kita mendapatkan 0,8 volt berdasarkan jumlah dari 1,5 volt ini sama 2,8 volt ya F ya Faraday ini akan dipindahkan sebelah
Selanjutnya untuk mangan keempat spesies yang relevan yaitu manga manga oksida, yaitu dia memiliki N0-nya itu 0,95 volt, sehingga menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus perubahan energi bebas Kepler konstanta Faraday sama dengan min energi bebas Kepler konstanta Faraday sama dengan elektron dikali N0, sehingga mendapatkan hasilnya ini, tetapi 0,95 volt. Selanjutnya nilai 2,8 volt ini dan ya ini mengalami penjumlahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai pada MNO sehingga mendapatkan 0,11 volt. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan energi bebas Gibbs per konstanta Faraday untuk HM04 dan MnO4 dapat ditampilkan masing-masing, yaitu 4,31 volt dan 5,21 volt. Oke, sekian dan terima kasih.